Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang energi dan momentum. Ini adalah lanjutan dari gerak mekanik ya. Kemarin kita belajar tentang kinematika dan dinamika, maka kita akan lanjutkan berkaitan dengan energi dan momentum. Nah, secara sederhana apa kerja itu? Jadi misalnya orang memindahkan bangku dari satu tempat ke tempat lain, berarti satu posisi ke posisi lain ya. Kemudian juga mesin traktor memindahkan tanah dari satu tempat ke tempat lain ya. Kemudian juga semut membawa makanan dari satu tempat ke tempat lain. Maka kita bisa sederhanakan menjadi orang, mesin traktor atau semut melakukan usaha atau kerja. Nah, secara sederhananya maka kita akan lihat apa yang dilakukan atau apa yang dimaksud dengan kerja itu ada dua hal. Yang pertama adalah adanya gaya yang diberikan pada benda dan kemudian gaya yang diberikan tersebut menyebabkan terjadinya perpindahan. Maka otomatis misalnya orang tersebut atau misalnya mesin tersebut memberikan gaya dan menyebabkan perpindahan, alias dengan kata lain telah melakukan usaha. Dua poin ini harus ada dan terlihat jelas. Oke. Bagaimana prinsip fisikanya? Ya, maka misalnya kita akan definisikan bahwa kerja atau W yang dilakukan oleh sebuah gaya pada suatu benda, maka kita sebut usaha, di mana terjadi perkalian titik antara gaya tersebut dengan perpindahan di mana gaya itu bekerja. Atau bahasa sederhananya gini. Ketika sebuah benda diberi gaya dalam bentuk tarikan atau dorongan gitu ya, maka otomatis misalnya ya, sehingga terjadi perpindahan sebesar D. Karena dia perpindahan, maka D ini adalah vektor memiliki arah, misalnya ke arah kanan atau ke arah kiri atau atas bawah, depan belakang dan seterusnya. Ya, itu adalah sebuah vektor. Maka gaya yang bekerja pada benda dan menyebabkan perpindahan itu akan menyebabkan usaha, di mana usaha sendiri kita sebut sebagai perkalian titik. Vektor F dikalikan didotkan dengan D. Ya, dikalikan dengan D. Atau misalnya sekarang karena dia perkalian dot, maka W-nya itu dalam bentuk skalar. Hanya nilainya saja. Usaha itu adalah nilai kerja. Karena nilainya skalar, maka intinya adalah gaya yang bekerja pada benda dan menyebabkan perpindahan, maka gayanya itu harus searah dengan D, besar gaya yang searah dengan perpindahan, atau sebaliknya. Maka nilai D ini harus sejajar atau searah dengan besar gayanya. Dengan kata lain, maka F ini bisa kita proyeksikan sebagai F cos theta kalau ada sudut theta antara F dengan D, atau ya F cos theta kali D, nanti ini adalah usaha, atau F ya dikalikan D cos theta dalam bentuk besarannya ya, besar. Sehingga pada akhirnya W itu adalah F kali D cos theta. Satuannya sendiri adalah joule. Jadi usaha, maka ketika kita hasilnya misalnya adalah usaha yang dilakukan adalah 500, maka satuannya adalah joule. Atau misalnya 450, bisa juga Newton meter. Newton meter ini adalah kata lain untuk joule. Atau misalnya dalam bentuk earth, yaitu Dyne cm. Ini adalah satuan CGS untuk gaya, ini adalah cm. Itu ya. Contoh, seorang mahasiswa mengangkat buku.
Misalnya ini bukunya di bawah dan diangkat ke atas sejauh 75 cm. Berarti perpindahannya itu sejauh 75 cm. Sedangkan beratnya dia, W-nya itu adalah 0,5 kali 10. Ini hasilnya adalah 5 Newton. Kemudian kerja yang dilakukan oleh mahasiswa tersebut, misalnya berarti menaikkan ke sana. Ya, kerjanya berarti W mahasiswa itu adalah berarti agar dia berpindah maka dia harus mengangkat minimal F-nya itu sebanding dengan W, tapi beda arah, berarti minus. Berarti minus, ya, karena arahnya ke atas, minus dari ke bawah. Ini berarti kayaknya ke bawah minus. Di sini minus kali minus jadi plus. Berarti 5 Newton dikalikan 0,75 meter. Hasilnya adalah 3,75 Newton. Oke. Ini adalah yang dilakukan mahasiswa. Bagaimana apa yang dilakukan dengan gravitasi? Ya, dengan yang gravitasi karena arahnya ke bawah, ini jadi minus 5 Newton dikalikan 0,75 meter. Hasilnya adalah minus 3,75 Newton meter atau joule. Apa bedanya? Ini beda tandanya. Ini minus ke bawah, yang ini adalah plus. Bedanya adalah kalau yang ini dilakukan oleh mahasiswa, yang ini oleh gravitasi. Nah, selanjutnya, apakah energi itu? Misal seseorang yang lapar, dia tidak dapat bekerja dengan baik misalnya. Seorang pekerja, dia harus makan banyak untuk memperoleh banyak energi. Kemudian sebuah mobil memerlukan bahan bakar sebagai sumber energi agar dia bisa bergerak. Kemudian alat-alat listrik memerlukan energi listrik untuk dapat bekerja. Maka kita bisa maknai bahwa energi itu adalah sebuah besaran yang menunjukkan kemampuan untuk melakukan pekerjaan, untuk melakukan kerja. Jadi ketika kita misalnya tadi mengangkat dari satu posisi ke posisi lain, maka kita melakukan kerja. Nah, ketika kita kerja, maka kita membutuhkan energi. Ya. Berarti tadi kita menambahkan energi sebesar 3,75 Newton meter atau 3,75 Newton joule dari titik bawah ke titik atas. Ya. Atau misalnya karena kita melawan gravitasi, sedangkan gaya gravitasi ke arah bawah dan geraknya ke atas, maka ada beda arah. Maka beda arah tersebut menunjukkan bahwa terjadi pengurangan energi. Ya, pengurangan energi. Energinya menjadi minus. Salah gitu ya. Maaf. Nah, ada dua bentuk energi mekanik, yaitu energi kinetik, ya, energi yang terkandung dalam objek yang bergerak. Kemudian ada energi potensial, yaitu energi yang tergantung dalam suatu benda karena posisi benda tersebut atau susunan-susunan benda-benda tersebut. Misalnya karena posisi dia di atas permukaan bumi gitu ya, maka dia akan memiliki energi potensial, ya, energi potensial masing-masing. Atau misalnya ketika kita punya muatan-muatan, misalnya muatan A, muatan B, muatan C, di mana masing-masing misalnya adalah plus, maka ada energi potensial di sekitar mereka yang terkandung yang menggambarkan karena konfigurasi posisi benda bermuatan masing-masing gitu ya. Masing-masing benda bermuatan akan berkontribusi
terhadap energi potensialnya. Atau misalnya ketika kita punya karet, ketika kita tarik karetnya, maka energi yang diperlukan untuk memanjangkan misalnya yang tadinya 4 cm menjadi 5 cm, kita panjangkan lagi dengan 6 cm, 7 cm dan seterusnya, maka perubahan posisi tadi itu akan menyebabkan kita memerlukan energi yang lebih besar untuk menariknya. Maka otomatis bisa kita maknai bahwa karet sendiri akan menyimpan energi. Nah, energinya bergantung pada panjang karet yang ditarik. Ya, panjang penarikan karet. Seberapa jauh karet tadi ditarik. Ya. Maka makin jauh, maka makin besar energi yang perlu kita tahan. Artinya juga energi potensialnya makin besar. Gitu. Nah, tadi energi mekanik, ya, energi kinetik, energi potensial gitu. Tapi juga energi-energi yang lain juga banyak. Misal energi listrik, energi kimiawi, ya, energi gas, energi nuklir misalnya gitu ya. Nah, itu masing-masing berkaitan dengan misalnya energi listrik berkaitan dengan muatan-muatan listrik gitu ya. Kemudian juga energi potensialnya dalam bentuk susunan-susunan posisi-posisi benda bermuatan dan seterusnya. Dan energi kimia misalnya energi karena ikatan-ikatan atom atau molekul. Kemudian energi dalam gas ideal misalnya adalah berkaitan dengan suhu, kemudian juga tekanan, volume dan seterusnya. Kemudian juga energi nuklir berkaitan dengan energi-energi ikat inti. Ya, inti atom misalnya ikatan antara proton dengan proton gitu ya, atau keberadaan neutron dan seterusnya. Nah, bagaimana mekanisme kita dapat mengubah energi dari satu energi ke energi yang lain? Ya, misal kita dapat melakukan kerja sehingga ya, misal kita memberikan gaya pada sebuah benda, artinya kita juga melakukan kerja pada sebuah benda tersebut, maka kita otomatis akan mengubah ya energinya, yang misalnya tadinya adalah energi kinetik sekarang berubah menjadi energi potensial ya. Selain itu juga interaksi dapat mengubah bentuk energi, misalnya muatan-muatan listrik gitu ya, atau listrik berarus gitu ya. Kawat berarus listrik gitu ya. Maka dia akan menghasilkan medan listrik dan seterusnya gitu. Contoh paling utama ya paling sering kita yang paling mudah kita lihat adalah bagaimana misalnya aliran air di sungai yang lebih tinggi, kemudian dia punya perubahan posisi yang ekstrim gitu ya, seluncuran air, kemudian kita arahkan air tersebut, dengan kata lain mengubah energi potensial dari air yang tadinya di atas, kemudian gerakan ke bawah sehingga kecepatannya bertambah, artinya air memiliki energi kinetik yang besar. Nah, energi kinetik yang besar dari air tersebut kita manfaatkan untuk menggerakkan turbin. Jadi bilah-bilah turbin itu ditumbuk oleh air, maka turbin akan bergerak. Ketika turbin akan bergerak, dia akan memutar magnet. Ketika dia memutar magnet, artinya ada perubahan flux magnet yang terjadi. Perubahan flux magnet yang terjadi ini akan menyebabkan terbentuknya gaya gerak listrik. Ya. Kenapa terjadi gaya gerak listrik? Karena perubahan flux magnet itu bentuknya adalah interaksi. Interaksi flux magnet dengan kumparan itu akan menghasilkan gaya gerak listrik. Ya. Gaya gerak listrik tersebutlah yang menghasilkan energi listrik. Ya. Dalam artinya jadi arus, menjadi tegangan dan seterusnya. Oke. Kita balik lagi ke energi mekanik. Ya. Salah satu bentuk energi mekanik adalah energi kinetik. Misal suatu kotak bermassa M, kemudian kita lakukan kerja sebesar F.
misalnya 10 Newton, maka benda tersebut akan mengalami percepatan sebesar A sama dengan F dibagi M. Besar gaya yang diberikan dibagi oleh massa. Itu akan menghasilkan percepatan. Akibat dari percepatan tersebut, maka benda ini akan mengalami perubahan posisi. Misalnya berpindah sejauh D. Maka otomatis bahwa gaya yang diberikan pada benda itu akan menyebabkan terjadinya gerak, ya, atau besar kerja yang diberikan, ya, kerja atau usaha atau kerja. Oke, ya, sehingga apa yang terjadi? Yang tadinya dia energi kinetik rendah, ya, energi kinetiknya mendekati 0, maka di sini energi kinetiknya dia bertambah besar, ya, atau sama dengan 1/2 mv². Ya, artinya apa? Energi kinetik yang tadinya 0, ya, pada saat awal, dan ini pada saat T tertentu dia naik jadi mv², ya. Maka perubahan energi kinetik ini adalah sesuai dengan usaha atau kerja yang diberikan sebesar W, jadi ditambah W. Jadi kalau energi kinetik awalnya untuk 0, maka ketika dia di akhir energi kinetiknya itu adalah ditambah W. Yang tadinya 0 ditambah dan menghasilkan 1/2 mv². Oke, jadi bertambah. Jadi intinya adalah kerja ya adalah gaya neto oleh gaya neto F itu akan menghasilkan perubahan energi kinetik. Bisa aja F-nya dalam bentuk berbelakangan, berarti itu pengereman gitu, yang tadinya kecepatannya tinggi menjadi kecepatan rendah, berarti F-nya adalah F gesek gitu. Nah, jadi bahasa lainnya adalah kita bisa maknai ya perubahan energi kinetik itu sebanding dengan kerja, ya, sebanding dengan kerja. Hasil akhirnya adalah ini, W sama dengan energi kinetik akhir T tertentu dikurangi energi kinetik awal. Tuh ya. Jadi ini adalah 1/2 mv², ini adalah kinetik akhir dikurangi energi kinetik awal ini. Oke. Nah, bagaimana kalau energi potensial gravitasi? Misalnya di bumi. Misalnya benda bermassa M dibawa ke atas oleh gaya F melawan gaya gravitasi, sehingga benda tersebut selalu dalam keseimbangan. Maka kerja oleh gaya F minus WF itu sama dengan FH sama dengan MGH. Nah, sedangkan kerja oleh gaya gravitasi adalah minus WG sama dengan minus MGH, ya. Kalau dinaik ini ke sini H, berarti H-nya adalah plus, ininya adalah minus. Makanya nilainya adalah minus MGH. Sedangkan perubahan energi potensial gravitasi bumi itu adalah minus energi potensial sama dengan MGH, atau energi potensial itu sama dengan minus MGH. Oke, tanda negatif dari gravitasi ini menghasilkan perubahan energi potensial dari gravitasi bumi, menunjukkan arahnya ke bawah lah secara sederhana. Ya. Makanya kalau misalnya contoh, sebuah batu bermassa 2 kg dijatuhkan dari ketinggian
5 meter. Kemudian bila digesekkan diabaikan, tentukan perubahan energi potensial tersebut. Ini adalah posisinya dia posisinya 5 meter. Dan di lantai ini ya. Berarti energi potensial awalnya EP0, ini adalah berarti energi potensial akhir. Berarti perubahan energi potensial itu adalah energi potensial di bawahnya berapa? Karena dia berada di titik 0, berarti sama dengan M. Oke, masanya 2 kg. Iya. Masanya 2 kg kali 10 kali 0 minus 2 kg kali 10 kali 5 sama dengan minus 100 joule. Jadi perubahan energi potensialnya adalah minus 100 joule. Nah, bagaimana energi kinetiknya? Coba berarti kalau misalnya dia turun ke bawah, maka makin cepat, maka energi kinetik awalnya adalah 0, energi kinetik akhirnya itu makin cepat. Berarti tadinya energi potensial yang tinggi diubah menjadi energi kinetik, makin cepat. Energi kinetik di bawah ini maksimal, energi potensialnya minimal. Artinya perubahan energi potensialnya, energi kinetiknya itu harusnya adalah minus dari perubahan energi potensial. Berarti dia adalah 100 joule. Oke. Kecepatan benda saat menyentuh tanah. Berarti energi kinetik akhir itu kan sama dengan 100 joule. Ya, itu sama dengan setengah, masanya 2 kg V kuadrat. Coret berarti V-nya itu adalah, V kuadratnya adalah 100 joule per kilogram atau meter per sekon kuadrat. Meter per sekon kuadrat. Padatkan lagi. Ini sama aja dengan V-nya itu adalah, V-nya sama dengan akar dari 100 meter per sekon. Meter kuadrat per sekon kuadrat ya. Ini harusnya hapus ya. Terus sama dengan 10 meter per sekon. Nah, ada istilah namanya kekekalan energi mekanik. Kekekalan energi mekanik yaitu berkaitan dengan gaya konservatif. Ya, bahwa gaya konservatif tidak bergantung lintasan tapi hanya bergantung pada titik awal dan akhirnya saja. Contoh adalah gaya gravitasi atau gaya pegas. Nah, karena gaya total pada gerak mekanik itu adalah disebabkan gravitasi misalnya gitu ya, maka dia otomatis gini, energi total di awal itu akan sama dengan energi total di akhir. Jadi energi mekanik total awal sama dengan energi mekanik total di akhir. Ya. Ini harusnya nggak ada tanda minus di sini. Contoh, seorang mahasiswa mengendarai sepeda dari tempat parkir di kampus lah ke asrama. Pada saat mencapai pertigaan, terjadi mulai menurun. Jadi awal jalannya adalah menurun menuju asrama.
kelajuan sepeda awalnya adalah 5 meter per sekon. Dan kemudian ternyata dia berhenti mengayuh sepeda dan sepedanya dibiarkan laju tanpa direm. Ketika sampai asrama ternyata kelajuan sepedanya menjadi 15 meter per sekon. Berapakah kira-kira beda ketinggian jalan antara di depan asrama dan di pertigaan tersebut? Oke, energi mekanik total sama dengan ini energi mekanik awal ya, berarti ya. Awal. Karena hanya dia awalnya adalah 5 meter per sekon di ketinggian tertentu ya. Nanti kita tinggal mekaniknya adalah setengah massa kali 5 kuadrat ditambah M kali 10 G nya adalah 10 kali H. Ternyata hasil akhirnya adalah energi mekanik akhir itu adalah setengah M kali 15 kuadrat ditambah M kali 10 kali 0. Hasilnya adalah 25 per 2 M ditambah 10 MH sama dengan M per 2 maaf. Oh iya, ada cara lebih mudahnya. M nya bisa dihilangkan dulu semuanya. Berarti kita bagi semuanya dengan M. Hasil sisanya ini adalah 25 per 2 ditambah 10H sama dengan 100 bagi 2. Enggak, bukan ya. Ini 15. 15 kuadrat itu 5 bawah 2 7 5 1. Lima dua satu 225 225 per 2 tambah 0 maka 10H bisa kita tulis 10H sama dengan 225 per 2 dikurangi 25, berarti ini adalah 200 per 2 atau 100. 10H sama dengan 100H sama dengan 10 meter. Ini jawabannya. Itu. Jadi ini adalah energi mekanik awal, yang ini adalah energi mekanik akhir. Diuraikan, kita dapat ternyata perbedaan ketinggian jalan antara mulai dari turunan sampai nyampe ke asrama adalah 10 meter ya. Lanjut, ada istilah namanya daya, yaitu daya adalah laju transfer energi atau perpindahan energi persatuan waktu. Adalah laju transfer energi itu berarti adalah transfer energi persatuan waktu dari satu sistem ke sistem lain ya. Misalnya kita punya sebuah benda ya, kemudian kita kasih gaya F, sehingga gaya F tersebut ya menyebabkan benda menghasilkan sambil juga benda berkecepatan F, maka daya yang diberikan kepada benda tersebut sebesar F kali V. Ini adalah gaya dikalikan dengan kecepatan ya. Oke. Atau kerja yang diberikan persatuan waktu. Kerja persatuan waktu sebenarnya sih, kalau kita mau uraikan lagi sederhananya gini,
W itu sebanding dengan F kali D dibagi delta T, maka ini sama aja dengan F D dibagi delta T. Ini hasilnya menghasilkan kecepatan. Jadi F kalikan V. Kecepatan itu adalah D per delta T. Perpindahan dibagi waktu kan. Nah, maknanya gini. Oke. Sebuah mobil sedan dapat menghasilkan gaya 2 kali 10 pangkat 4 Newton. Jika mobil tersebut melaju dengan kelajuan rata-rata 40 meter per sekon, tentukanlah daya mobil tersebut. Maka berarti kita langsung saja bahwa P sama dengan 2 kali 10 pangkat 4 Newton dikali dengan 40 meter per sekon. Hasilnya adalah P sama dengan 8 kali 10 pangkat 5 watt per watt ya. Satuannya adalah watt atau joule per second. Joule per second. Kenapa joule per second? Karena satuannya adalah newton kali meter, itu adalah joule per second, itu berarti dia menjadi watt. Joule per second. Nah, kalau misalnya truk itu ternyata gayanya itu mampu menghasilkan sebesar 10 pangkat 5 dan kemudian laju rata-ratanya adalah 10 meter per sekon. Maka dayanya P sama dengan 10 pangkat 5 kali 10 Newton meter per sekon. Berarti ini adalah 10 pangkat 6 Newton joule per second. Joule per second. Itu. Nah, misal gini, banyak beberapa kondisi terjadinya pemberian gaya yang terjadi dalam waktu singkat, misalnya pada proses tumbukan atau peluruhan, kemudian juga melibatkan banyak massa. Maka yang terjadi adalah pemberian gaya dalam waktu singkat, itu kita sebut sebagai impuls. Kayak pulsa gitu. Ting 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 gitu. Nah, ketika terjadinya impuls, apa yang terjadi ketika ada impuls adalah terjadinya perubahan momentum yang secara singkat juga, ya. Jadi secara singkat juga. Jadi ketika terjadinya impuls, maka artinya juga terjadi perubahan momentum. Oke, nah, gaya yang menyebabkan terbentuknya impuls kita sebut sebagai gaya impulsif. Gaya yang sangat besar tetapi berlangsung dengan waktu yang sangat singkat. Nah, jika pada suatu benda bekerja gaya impulsif, maka gaya lain dapat diabaikan. Ya, misalnya ketika sebuah bola dilempar, ya, atau ditendang, misalnya ditendang sehingga dia mengalami gaya yang sangat besar, ya. Maka gaya-gaya di sekitarnya kita dapat hiraukan, ya, karena gaya yang besar tadi seakan-akan menutupi gaya yang dari luar yang relatif kecil. Nah, besar gaya yang sangat besar tadi dikalikan dengan waktunya, maka otomatis itu akan menghasilkan konsep impuls. Atau, nah, kita lihat misalnya gaya itu apa sih? Massa kali percepatan dikalikan dengan waktu. Maka percepatan kali waktu itu menyebabkan terjadinya perubahan kecepatan. Perubahan kecepatan dikalikan dengan massa, maka yang terjadi adalah perubahan momentum. Sehingga ketika terjadi impuls yang sangat besar dalam waktu singkat, maka otomatis akan menyebabkan benda terpental misal. Artinya terjadi perubahan momentum yang sangat cepat.
Contoh misalnya Zinedine Zidane menendang bola mati sehingga sesaat setelah ditendang bola berkelajuan 20 meter per second. Jika massa bola adalah 0,8 kg dan kontak antara kaki dengan bola adalah 0,2 second, tentukan gaya rata-rata yang dilakukan Zidane pada bola. Oke. Maka kita lihat berapa perubahan momentumnya. Masanya adalah 0,8 dikali 20 ya meter per second. Ini adalah kilogram. Berarti ini adalah ini jadi 16 kilogram meter per second. Ini adalah perubahan momentum. Maka karena perubahan momentum sama sebanding dengan impuls, maka F kali delta T itu sebanding dengan 16 kilogram meter per second. Maka F-nya sendiri adalah 16 per delta T. Delta T-nya adalah 0,02. Ya. Ini berarti 800 Newton. 800 Newton. Cukup besar 800 Newton. 800 Newton terjadi hanya dalam 0,02 detik. Oke, silakan dipahami. Nah, tumbukan misalnya adalah kita maknai sebagai interaksi atau pertemuan benda dengan momentum 1, P1 dengan P2 ya. Kemudian dia bertemu pada satu posisi dan waktu yang sama, itu kita sebut sebagai tumbukan. Maka terjadi perubahan momentum ya, terjadi interaksi yang menyebabkan otomatis akan terjadi perubahan momentum. Terjadi perubahan momentum ya, menjadi misalnya yang ini bergerak menjadi ke kiri, yang ini bergerak menjadi ini bergerak ke kanan, ini jadi ke kiri. Yang tadinya ke kanan misalnya itu menjadi ke kiri, yang tadinya ke kiri menjadi ke kanan. Ya, tetapi ingat bahwa terjadi kekekalan momentum. Jadi momentum 0 sama dengan momentum akhir secara total ya. Nah, karena terjadi istilahnya ini momentum awal, ini momentum akhir, tapi nilainya sama, cuma beda arah saja bisa jadi masing-masing komponennya. Sehingga nanti kita akan lihat ini adalah momentum yang misalnya yang biru, ini yang jingga, ini adalah momentum yang biru ya. Nah, ini adalah kondisi awalnya. Setelah bertemukan ini menjadi momentum yang jingga arahnya ke arah kiri misal. Yang ini adalah yang biru, misalnya dia akan jadi ke arah kanan dan seterusnya, atau sebaliknya misalnya, atau bahkan berhenti. Jadi mengikuti hukum kekekalan momentum. Nah, apa yang dimaksud dengan elastisitas? Elastisitas itu adalah perbandingan besar kecepatan relatif antara kedua benda sebelum dan setelah tumbukan. Jadi ini adalah sebelum, ini sesudah, ini adalah sebelum. Ya. Gitu. Itu ya.
sebelum dan sesudah tembak. Sebuah peluru bermasa 20 gram ditembakkan pada bandul balistik bermasa, misalnya ada bandul balistik beratnya adalah 1980 gram. Kemudian ada peluru beratnya adalah 20 gram. Nah, jika misalnya saat setelah tumbukan kecepatan bandul dan peluru menjadi 2 meter per sekon, tentukan kecepatan peluru sebelum menumbuk bandul. Berarti kecepatan P0 itu berarti yang P01 berarti ini adalah 20 dikalikan V ya, karena dia kecepatan awalnya adalah V0 ditambah 980 dikali 0 karena kecepatan awalnya dia 0 dia diam, kemudian setelah bergerak berarti masanya bergabung menjadi 1980 tambah 20 karena pelurunya 20 gram. Kemudian setelah itu dia bergerak ya, setelah tumbukan bergerak sebesar 2 meter per sekon kali 2. Oke. Maka ini 0 ya, ini 20 kali V0 sama dengan ini adalah 2000 kali 2. Berarti V0 itu adalah coret-coret V0 itu kecepatannya adalah 200 meter per sekon. Oke, segitu kuliah kita hari ini, semoga bermanfaat. Nah, untuk kegiatan praktikum nanti bentar gitu. Untuk kegiatan praktikum kita akan melakukan percobaan sederhana. Percobaan praktikum modul 4. Jadi misalnya kalian tujuannya adalah mencari dihapus, maaf. Ya, tujuan praktikum mencari atau membuktikan perubahan atau bukan perubahan ya, prinsip kekekalan energi. Yang kedua adalah mengamati peristiwa tumbukan. Yang ketiga mencari nilai eksentrisitas bola pingpong. Jadi tujuannya adalah membuktikan prinsip kekekalan energi
kemudian mengamati peristiwa tumbukan, kemudian mencari nilai eksentrisitas bola pingpong. Oke, percobaan pertama ya. Percobaan ke-1 membuktikan prinsip kekekalan energi. Jadi simpan bola pingpong dengan ketinggian kira-kira 1 meter dari tanah ya. 1 meter, pakai meteran ya, kita gunakan pakai meteran. Kemudian rekam pakai HP atau kamera ya, rekam dengan tetap intinya ada kalibrasi ya, kalibrasinya sekitar 1 meter atau ya terserah, intinya adalah ada kalibrasi. Kemudian jatuhkan. Sebenarnya kalian sudah memiliki videonya ya, beberapa videonya sudah ada, jadi lakukan analisis ini. Kemudian hitung ya, buktikan bahwa kan di atas itu berarti kita sedang mencari berapa energi potensial di atas, berapa energi kinetik di bawah ya. Berarti cari yang pertama berarti energi kinetik di bawah, kemudian hitung dari energi kinetik yang di bawah sama enggak dengan energi kinetik di atas atau di tengah. Misal gini, jadi cari energi kinetik misalnya 3 tempat lah ya. Jadi misalnya di sini posisi atas ke tengah, misalnya ini 80 cm ya, 80, kemudian ini misalnya 50 atau 40 ya. Nah, nanti kalian cari buat tabel ya, berdasarkan data trackernya. Misalnya gini, ini posisi, ini misalnya posisinya 100 cm, ini bla 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 80, bla 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 di sini 40, bla 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 0. Kan dari data tracker bisa ya. Kemudian di sini kecepatan, cari kecepatan di sini berapa, di sini berapa, di sini berapa, di sini berapa. Kemudian ini hitung energi kinetiknya ya, di sini berapa, sini berapa, pokoknya hitung energi kinetiknya. Sebenarnya di tracker bisa, asal tinggal masukin bagian kecepatan massa dari bendanya, maka kita akan langsung dapatkan energi kinetik dari data yang kita ambil. Kemudian hitung energi potensialnya. Oke, hitung juga energi potensialnya. Bisa menggunakan tracker. Ya, itu yang pertama. Percobaan kedua, tumbukan. Oke, caranya adalah gunakan 2 koin uang ya, uang misalnya yang 1000-an, seribuan gitu ya, yang sama besar, kemudian sama juga kira-kira masanya. Kemudian lakukan di lantai, eksperimen di lantai ya. Misalnya ini ada koin, ini ada koin, kemudian kalian centang koin ini sampai dia menumbuk koin tersebut secara garis lurus. Kemudian rekam dari atas ya, rekam dari atas ya, rekam dari atas. Kemudian cari kecepatan koin A sebelum menumbuk ya, itu berapa ya,
kecepatan A, kemudian setelah menumbuk kan koin B dia mulai berpindah. Cari kecepatan poin B sesaat setelah tumbukan. Cari kecepatan koin B sesaat setelah tumbukan. Maka kita akan bandingkan bagaimana momentum awal sama dengan momentum akhir. Apakah sama? Kalau beda, misalnya kalau beda ada errornya, kenapa? Harus jelaskan. Nah, kemudian dari kegiatan tumbukan ini cari nilai konstanta eksentrisitas. Konstanta eksentrisitas itu didapatkan dari ini. Nah, ini nih persamaan ini. Ini ya. Oke. Nah, itu silahkan kerjakan untuk yang modul yang ketiga. Ya, eksperimennya hanya 2. Yang tadi jatuhkan, kemudian mencari energi kinetik dan potensial. Yang kedua adalah tumbukan pakai koin. Kemudian buktikan bagaimana momentum awal dan momentum akhir. Setelah itu kan ada kecepatan awal dari koin pertama, kemudian kecepatan koin kedua. Cari nilai eksentrisitas dari kedua peristiwa tadi, baik itu eksentrisitas koin pertama atau koin kedua, atau misalnya ya satu aja eksentrisitasnya. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.